Di channel Primo 116 Garage, gue Norman Pulungan. Hari ini gue akan kasih lihat ke orang kalau misalnya tampangnya kembali dari nenek moyang kayak apa. Lihat yang ini. Nah, kembali lagi kita. Jadi seperti tadi gue bilang, gimana kalau misalnya orang itu misalnya kembali ke identitas dia awalnya. Jadi kalau misalnya orang Indonesia tinggal di luar negeri, kembali ke Indonesia, dia berpakaian lagi ala Indonesia, manis banget gue yakin. Contohnya dia, oke? Nih, ini ada unit daripada Benelli, tipenya BN 600 GS 6 silinder 4 silinder 600 cc. Maksud gue adalah memang karena bisnis dan lain-lain, semua brand atau merek akan merger atau akan mencoba cara lain atau mungkin dibeli oleh beberapa company untuk berkembang lebih besar lagi ke depannya. Contohnya si Benelli. Oke? Nah, Benelli ini dulunya berawal dari sebuah brand yang lahir dari Eropa atau Itali. Jadi memang dia ini adalah nenek moyangnya orang Itali. Tapi beberapa waktu kemudian, kira-kira di awal tahun 80-an sampai 90-an, dia itu resmi diakuisisi oleh China atau RRC. Karena ingin berkembang dan trennya saat itu adalah begitu. Pabrikan Inggris dibeli India, pabrikan Amerika dibeli si ini. Benelli pun demikian. Lucunya adalah motor ini kan juga masuk ke Indonesia. Sebagai pure Italian sport, beberapa orang tetap harus melakukan modifikasi atau customisasi untuk personalnya dia. Nggak salah juga sama dia. Jadi, waktu kita pikir-pikir, kira-kira Benelli ini kalau kita modif apa aja sih? Yang agak beda dikit sama satu dengan yang lainnya juga biar terkesan lebih personal. Yang pertama, ini ada teman gue namanya Sultan. Jadi dia habis beli Benelli, dia cerita nih. Dia beli warna Benelli warna putih sesuai dengan keinginan. Udah cakep banget. Memang motor 600 cc ini bentuknya memang sport banget. Juga memang desainnya khas banget Itali. Nah, memang yang sudah-sudah Primo itu sering mengganti lampu depan daripada si BN 600. Tapi untuk seorang Sultan ternyata kalau lo ganti bulat daymaker mirip sama si A, si B, si C, si D. Seperti yang gue pernah ceritakan waktu itu, Benelli apa aja yang pernah gue kerjain. Jadi dia mau agak beda dikit. Gue bilang ya banyak sih opsinya. Tapi yang paling penting adalah muka dulu deh kata dia, karena paling penting. Nah, karena Benelli ini adalah produksi lansiran daripada Itali, paling gampang adalah kita lihat gurat-gurat produk Itali. Salah satunya saudaranya adalah ini, Ducati Monster. Nah, Ducati Monster 800 ini dirasa dilengkapi dengan lampu standar yang memang udah catchy banget. Tuh, dia lampu Ducati terdiri dari 3 piece atau 3 bagian, lampu, DRL, dan beam. Nah, selain dia secara fungsi juga besar, pas kita ukur-ukur kayaknya cocok banget nih ada di Benelli. Jadi kita beli satu lagi untuk pasang di sini. Nempellah dia di mukanya Benelli. Kebenaran juga secara nggak langsung kalau lo bisa lihat frame sama frame ini dia dengan bentuk trellis ketemu juga sama saudaranya versi trellis. Jadi dari depan pas banget ukurannya. Nah, setelah kita pasang lampu ini, jadi dia mukanya udah kembali lagi ke nenek moyang atau gurat-guratnya Itali lagi. Apalagi nih? Kita bikinin lagi undercowl samping. Shroud samping. Nih barang ini. Tuh. Jadi sebagai sport dia harus menangkap angin karena kenceng. Jadi angin itu harus kita arahkan. Angin yang masuk lewat dari samping radiator dan dari balik radiator kita kumpulin di tengah supaya gunanya untuk ngedinginin mesin, supaya kinerja daripada mesin lebih maksimal lagi. Jadi kita bikinin shroud. Habis kita bikinin shroud modelnya nih, nanti lo bisa lihat secara detail.
Dia modelnya shroud dengan ada kisi-kisinya dan diarahin ke dalam lagi. Cocok banget sebagai fungsi mendinginkan mesin. Terus nggak lupa juga kita masukin dia undercool. Ini sebenarnya undercool aftermarket, cuman kita edit sedemikian rupa supaya bisa masuk di 4 jajaran knalpotnya. Nah, udah masuk depan sama bagian sini, tengah, itu udah makin catchy banget nih motor. Tinggal sisi belakang. Nah, setelah dipasang sama Sultan knalpot model aslinya dilepas alias dipasang knalpot aftermarket, dibentuk Y-nya dan lain-lain, tampang belakangnya juga jadi cakep banget, seperti lo bisa lihat. Nah, tugas kita hanya mendekin buntutnya kayak apa. Dikecilin buntutnya karena versi asli masih kelihatan besar. Nah, jadi kita pasangin nih buntut dari punya Yamaha 250 YZ. Jadi dia bener-bener pure banget dan masuk banget sama desain lampu ke bawah, plat nomor dan lain-lain. Setelah ini semua udah, warna putih kita pertahankan, paling dirawat. Beberapa part kita cat putih, tinggal kita rapi-rapi sedikit. Sultan melakukan satu ide yang gue pikir adalah brilian. Dimana rata-rata orang ngerubah cat atau tampilan daripada velg, dikasih warna gelap, apa karbon. Dia bilang biar lebih catchy, coba kita poles deh atau kita chrome. Akhirnya ketemu. Dia memutuskan untuk dia poles lips bibir daripada velg, sementara velg tengahnya dikombinasiin dengan warna silver. Ternyata cakep banget. Seperti lo bisa lihat nih. Dibalut sama ban Maxxis. Jadi udah jadi satu kesatuan yang cakep banget menurut gue. Sisanya, biar nggak kurang, kita tambahin beberapa aksesoris. Ada spion yang lo bisa lihat nih, aftermarket juga. Rem aftermarket, handle aftermarket, sisanya lo bisa dapetin di gerai atau pasaran sesuai selera lo. Yang jelas, ini motor juga bener-bener nantinya akan ikut meramaikan dunia sport di Indonesia, khususnya Jakarta. Dan nggak lupa, kita pasangin pengaman juga namanya slider. Yang bentuknya pun kalau bisa jangan yang bulat deh, yang agak manis biar sesuai sama cocoknya. Nah, jadi inilah yang gue bilang, setelah lo ngerapiin mukanya, adalah sebuah plan yang gue bilang terukur dan bener step by stepnya seperti ini. Jadi kita memang mengerjakannya butuh waktu sekitar 1 bulan lebih lah. 1 bulan hampir 2 bulan. Itu karena kita pelan-pelan, kita bentuk benar-benar dari depan. Nih, tuh lo bisa lihat nih ya. Karena kegantengan daripada muka Itali, gantengnya muka Itali, yang udah kita pasang baru kita terusin ke belakang, satu lagi, terus sampai ke belakang. Ini yang gue bilang adalah plan terukur dan jelas. Dan gue senang banget ketemu yang model kayak begini. Oke, jadi ini adalah sebuah satu unit Benelli, tipenya BN600 GS, 4 silinder 600 cc, yang bisa lo nikmatin karena dia juga ada di dalam market Indonesia. Jadi buat lo yang suka sport, Benelli adalah salah satu brand yang gue anggap masih tergolong hemat dengan performa yang oke. Nah, ini gue akan kasih lihat lo, kira-kira suaranya kayak apa ya untuk motor injeksi 600 cc 4 silinder. Nah, lo bisa dengar kurang lebih kayak gini nih. Tuh. Stasionernya enak banget. Tuh. Memang dengan knalpot di custom suara jadi lebih keluar lagi guys. Nih. Buat lo yang suka sama motor sport dengan identitas yang jelas, ini satu pilihan dengan konsep yang jelas, juga dengan customisasi yang jelas. Biar nggak norak, ini jawabannya. Oke, jangan lupa lo terus dukung channel gue di Primo 116 Garage supaya gue bisa kasih apapun knowledge yang gue punya dan apa yang sedang kita kerjakan seperti Benelli ini untuk menambah khazanah daripada wawasan lo pada. Jadi jangan lupa lo dukung channel gue dengan like, komen, share, juga subscribe dan lonceng. Oke, sampai ketemu lagi ya di edisi berikutnya. Dadah. Kok agak